Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat buat kita semua. Malam ini kita bersama-sama berada dalam lindungan dan kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa bimbingannya tetap nyata bagi kita. Dan malam ini kita akan mengikuti renungan malam yang dipandu dari jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah mengarahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Kita akan ditopang olehnya sehingga firman-Nya menjadi berkat untuk kita semua. Mari menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang agung, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya bahwa di masa pandemik ini cinta kasih-Mu senantiasa ada, menopang kami, memelihara dengan baik. Sebagaimana sepanjang hari ini kami boleh melewatinya, tentu karena Tuhan yang terus bersama dengan kami. Tuhan, kami bersama-sama mengagungkan Engkau dan merindukan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memampukan kami ya Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman ini dengan baik, sehingga kami belajar menaati firman-Mu, belajar tunduk pada Tuhan, dan hidup kami tentu akan terus diberkati oleh Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 33 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Mazmur 33. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ayat yang ke-19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Berbahagialah kita yang merindukan firman ini dan mau memberlakukan dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengambil tema kokoh menghadapi masa sukar, atau boleh dikatakan tangguh menghadapi masa sukar. Setiap orang saudara-saudara pasti akan melalui masa sukar. Mau orang baik atau orang jahat, mau orang kaya atau miskin, yang namanya masa sukar adalah bagian dalam kehidupannya. Jadi tidak ada orang yang lepas dari masa sukar, masa pergumulan, semuanya mengalaminya. Dalam Kejadian pasal 12 dan pasal 24, di situ diungkapkan masa sukar yang dialami oleh Abraham, dialami oleh Ishak, yaitu kelaparan yang hebat. Wah, ini tentu masa yang berat. Tapi juga saudara-saudara, kalau kita membaca bagian lain dari firman Tuhan, bukan hanya Abraham dan Ishak, Yakub juga mengalami masa sukar, Daud, Elia. Ini adalah orang-orang yang hebat saudara-saudara, tetapi mereka mengalami masa-masa yang sukar, masa yang penuh dengan pergumulan dalam kehidupannya. Karena itu, kalau saudara-saudara dan saya mengalami masa-masa yang penuh pergumulan, masa sukar sekarang ini, jangan katakan baru sekarang kita alami, tidak. Jauh sebelumnya sudah terjadi. Masa yang penuh dengan pergumulan, masa yang berat, masa yang sukar. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi masa yang sukar ini? Bagaimana kita mampu melewatinya?
Ayat yang ke-18 dikatakan, saudara-saudara, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka daripada masa kelaparan. Saudaraku yang kekasih, jadi Tuhan ada, Dia tidak pernah melepaskan kita ketika kita menghadapi masa-masa yang penuh dengan pergumulan, masa-masa yang sukar. Mata Tuhan tertuju kepada kita, saudara-saudara. Dia memelihara hidup kita. Karena itu saya mau ingatkan, menghadapi masa krisis hari-hari ini, saudara-saudara, saya berharap kita tidak pernah lupa bahwa kita adalah orang yang punya Tuhan. Dan Tuhan yang empunya kita. Jangan lupakan itu. Supaya kita semakin kuat. Sekali lagi kita diingatkan, ingat mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Mata Tuhan ada, Dia memperhatikan kita. Kalau masa pandemik ini pemerintah kita begitu bertanggung jawab saudara-saudara terhadap warganya, apalagi Tuhan. Kita adalah orang Indonesia. Kita hidup di negara ini. Tapi jangan lupa juga bahwa kita bukan hanya warga negara Indonesia. Kita adalah warga negara sejati, warga kerajaan Allah. Kalau pemerintah memperhatikan orang yang berada dalam kesusahan di masa pandemik, apalagi Tuhan, saudara-saudara. Dia juga memperhatikan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia juga menyelamatkan kita. Dia berada di dalam situasi-situasi berat, di tengah-tengah krisis yang melanda dunia ini. Tuhan tidak tinggal diam, Dia bekerja, Dia memberikan kuasa-Nya. Wah, ini tentu akan memberi ketenangan bagi kita. Bahwa sungguh Tuhan melihat kita. Tidak sedetik pun, tidak sesaat pun kita dibiarkan. Tetapi Dia mendengar setiap situasi dan pergumulan kita. Lalu apa yang mesti kita buat di masa sukar ini? Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa kita diajak saudara-saudara untuk senantiasa membangun relasi yang kokoh dengan Tuhan. Hubungan yang erat seperti sahabat dengan Tuhan. Kita berada di dalam situasi yang penuh dengan pergumulan, jadikanlah Tuhan sebagai sahabat kita. Datang kepada Tuhan, cerita, curhat, sampaikan setiap situasi yang kita alami, yang kita rasakan. Katakan semua kepada Dia. Tuhan akan mendengarkan. Karena sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memperhatikan, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut. Kalau kita sudah datang padanya, Dia akan memperlihatkan bahwa ini aku bersama denganmu, aku mendengarkan. Dan setiap kali kita curhat, setiap kali kita mengatakan apa yang ada dalam hati kita, sesudah itu kita akan lega, kita merasa tenang. Yang kedua, saudara-saudara, kita diajak bersama-sama pelajari dengan benar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu memberi manfaat, mendidik kita dalam kebenaran, menegur kita jika kita salah. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan sumber bagi kita untuk menikmati kehadiran Allah. Setiap kali kita membaca firman-Nya, di situ kita memahami pikiran-pikiran Tuhan. Kita mengenal Tuhan, bahwa Dia baik, Dia menyelamatkan kita, Dia mengasihi kita. Dia ada mengatur hidup kita. Ini petunjuk yang paling indah dalam kehidupan kita. Memahami Tuhan tidak jauh dalam hidup kita, bahwa Dia memperhatikan langkah-langkah kita, perjalanan hidup kita, harapan kerinduan kita. Karena itu datanglah kepada sumber kehidupan ini, yaitu Kristus. Dia Allah yang baik. Tak sedetik pun Tuhan membiarkan kita, tetapi matanya tertuju kepada kita, menolong kita dalam masa-masa yang sukar. Berharaplah pada Dia. Dialah
sumber kekuatan kita. Amin. Kita angkat pujian bersama, kekuatan hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Tuhan sumber kekuatan hati kita, Dia menara dan perisai hidup kita. Mari saudaraku, kita bersama-sama menenangkan diri kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Kami tahu bahwa Engkau tempat bagi kami untuk datang menyatakan kesukaran hidup, pergumulan yang kami alami. Dan di dalam kuasa-Mu Tuhan, kami pasti akan memperoleh ketenangan. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan malam ini, untuk renungan malam yang boleh kami ikuti. Biarlah semuanya ini memberikan ketenangan bagi kami melewati malam ini, dan memberi semangat bagi kami untuk menghadapi situasi pandemik di masa kini. Kami percaya Bapa, bahwa dengan cinta kasih-Mu kami akan melalui dan menghadapinya dengan sabar. Tuhan berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati setiap rencana-rencana yang akan kami kerjakan ke depan. Biarlah dalam kasih-Mu Tuhan kami semua boleh melalui dan menghadapinya dengan baik. Engkau menara tempat kami menyerahkan diri untuk Tuhan pelihara. Karena itu Tuhan, dalam kuasa-Mu lah kami membawa seluruh harapan-harapan kami. Untuk saudara-saudara kami yang bergumul, Tuhan terus mengasihi mereka dan menopang mereka. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan, Engkau juga hadir Tuhan, memberikan kesabaran dan ketenangan. Kami percayakan setiap hidup kami dalam kuasa Tuhan. Engkau memberkati Bapa di sorga untuk semua pelayanan yang dilakukan oleh majelis gereja. Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang kami buat mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Jemaat-Mu boleh tersentuh dengan pelayanan ini dan merasa tenang dan damai. Engkau juga memberkati kehidupan bangsa kami di banyak tempat Tuhan, di seluruh Nusantara ini mengalami
suasana pandemik, tentu semua berjuang untuk tetap hidup dengan sehat, semua berjuang agar kami tidak terpapar virus COVID-19 ini. Karena itu Tuhan lindungi kami dan jaga kami, bahkan kami dapat mematuhi peraturan pemerintah, bahkan kami semua dapat menjadi anak Tuhan yang taat dan setia untuk melakukan yang terbaik, sehingga jika Tuhan berkenan, masa pandemik ini dapat selesai, kehidupan kami normal kembali. Di muka bumi ini juga banyak harapan-harapan yang dinyatakan umat-Mu Tuhan untuk boleh hidup bebas dari virus ini. Tuhan dengarkan doa dan harapan kami agar kami boleh tenang menjalani dan menghadapinya. Bapa, lindungi kami di malam ini, biarlah kami melewatinya dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, dengarkan harapan dan doa kami, semua kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, kita boleh mengikuti renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat untuk saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Terima kasih, tetap stay di rumah dan teruslah semangat kuat menghadapi kehidupan ini. Tuhan memberkati. Shalom.